Semakin dekat dengan hari bahagianya, Bilar mempersembahkan sebuah lagu untuk Lesti berjudul Pemimpinmu. Seakan lagu balasan untuk lagu yang dibawakan Lesti, Bawa Aku ke Penghulu, seperti apa bakat seorang Bilar di mata keluarga. Bagaimana pula persiapan keluarga menuju hari bahagia Lesti dan Bilar? Meski sudah terkenal, sosok Lesti dan Bilar ternyata merupakan figur yang sangat mencintai dan tidak pernah melupakan kebudayaan daerah. Terbukti saat lamaran, Lesti menghadirkan tarian Sunda serta kecapi suruling untuk diperlihatkan pada Bilar dan keluarganya yang notabene bukan orang Sunda. Bagaimana tanggapan seorang pegiat kesenian Sunda mengenai tampilnya budaya Sunda di lamaran Lesti Bilar yang disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia? Tidak akan ada Lesti Bilar tanpa adanya Leslar Lovers yang bersama mendukung Leslar hingga sekarang menuju ke jenjang pernikahan. Tanpa terasa, Leslar Lovers Indonesia sudah merayakan hari jadi mereka ke-11 bulan. Tidak hanya ingin merayakan kebahagiaannya sendiri, Leslar Lovers Indonesia melakukan aksi sosial dengan memberikan makanan gratis pada orang di sekitarnya. Lantas, keseruan apa yang dilakukan Leslar Lovers Indonesia untuk menyambut hari jadi mereka ke-11 bulan? Bagaimana pula tanggapan Lesti dan Bilar melihat fans mereka yang selalu berbagi kebahagiaan pada sesama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu lalu, Lesti dan Bilar resmi bertunangan. Menuju hari pernikahannya, Bilar memberikan Lesti kejutan sebuah lagu yang dibuat khusus berjudul Pemimpinmu. Menurut keterangan akun resmi yang merilisnya, Bilar melakukan rekaman lagu tersebut tanpa diketahui oleh Lesti. Ya, dia melakukannya secara diam-diam pada pukul 23.00 malam. Dan untuk pertama kalinya, video teaser berjudul Surprise, Lesti dapat lagu manis dari Rizky Bilar masuk trending menduduki posisi 2 di YouTube Indonesia hanya dalam 1 hari saja. Kembali ingin mengulang pencapaian tersebut, lagu yang bercerita tentang bagaimana seorang pria yang mengagumi wanitanya dan berusaha untuk meyakinkan wanita tersebut untuk dipimpin. Mendapat sambutan dari netizen dan sekejap masuk jajaran trending YouTube Indonesia. Lantas, seperti apa sebenarnya bakat Bilar di dunia tarik suara? Dan seperti apa tanggapan keluarga? Saya melihat bahwa Bilar ini mempunyai kemauan yang sangat besar. Itu sih yang saya pegang gitu. Jadi dan komit gitu. Jadi dari awal udah saya bilang kalau nggak tapi harus komit dalam artinya tetap belajar gitu. Saya tahu kan bahwa latar belakang Rizky Bilar itu bukan seorang penyanyi. Jadi nggak ada coaching klinik. Saya cuma bilang saya memberi karena dia nggak pede memang gitu. Dia bilang harus belajar vokal dulu. Bilar, yang paling penting adalah nyanyi itu dari hati gitu. Dari hati ya, kalau memang audio kita masih bisa perbaiki gitu. Jadi yang penting udah nyanyi aja dari hati, saya bilang kayak gitu. Jadi nggak ada, malah setelah single pertama ini, nah dia baru belajar vokal gitu. Karena memang
kekurangannya sih nggak terlalu banyak ya gitu, maksudnya bilar itu kekurangannya mungkin memang butuh latihan nyanyi ya, cuman nggak terlalu banyak, paling nafas gitu ya, terus memang harus sering solmisasi. Saya tetap vokal, dan kebetulan ada host, saya tetap belajar. Cuma bedanya kalau untuk vokal sendiri kan saya harus punya guru private. Kalau host, saya lebih ke belajar di lapangan lah gitu, nyerap ilmu dari senior saya. Tadi saya baru lihat tadi di Pemimpinmu. Mungkin ya benar ya, dari judul lagunya kayak menceritakan kisahnya Bilar saat ini. Nah itu dia Pemimpinmu. Ya kayaknya kan dia bentar lagi mau jadi pemimpinmu. Lagu Pemimpinmu menunjukkan keseriusan Bilar untuk menjadi pemimpin dalam biduk rumah tangganya nanti bersama Lesti. Memutuskan menikah muda dengan pertemuan terbilang singkat merupakan suatu keputusan berani yang diambil Lesti dan Bilar. Lantas, bagaimana Lesti dan Bilar meyakinkan keluarga mengenai keseriusan hubungan mereka? Bagaimana pula kesiapan keluarga menghadapi hari bahagia Lesti dan Bilar? Persiapan yang nggak ada sih, persiapan yang istimewa sih nggak ada, cuman ya palingnya itu doang sih, nggak ada persiapan apa, kayak biasa aja sih. Jadi orangnya baik ya, baik, ramah, terus cepat dekat gitu sama keluarga. Nggak pernah kepikir aja gitu ya, kalau ini gitu, bisa ngelihat, apalagi jadi bagian dari keluarga gitu. Ya harapannya ya Rizky tetap jadi Rizky dulu, humble, ya jangan berubah lah gitu, jangan sombong. Profilnya Dede sih orangnya sih baik, humble, sayang keluarga. Nggak keluarga dia juga sih, keluarga kita juga dia sayang. Kalau dihitung dari sekarang sih ya ada sekitar 80%. Persiapan yang itu tadi udah kayak macam seperti kayak fitting baju, semua kan udah yang semua ada dipesan lah, di order ini itu bla 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 lah, ada semua lah. Yang 20% lagi ya waktu itu kan, waktu menentukan sama yang di atas kan. Persiapan demi persiapan pasti terus disiapkan oleh Lesti dan Bilar serta keluarga. Saat lamaran pun, mereka ikut mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mengenai penampilan kesenian Sunda daerah asal Lesti. Seperti apa kebanggaan seorang pegiat kesenian Sunda melihat budayanya disaksikan jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Meski sudah terkenal dan memiliki lagu-lagu hits yang trending di mana-mana, Lesti dan Bilar tidak pernah sekalipun melupakan budaya mereka sendiri. Terbukti dari Lesti yang sangat ingin memperlihatkan kebudayaan Sunda pada Bilar di hari lamarannya beberapa waktu lalu. Intens Investigasi secara eksklusif mendapatkan keterangan dari penggiat seni Sunda Iwa Permana yang terlibat dalam penampilan kesenian Sunda di lamaran Lesti dan Bilar. Kebetulan cuma 2 hari kita dihubungi saat dari pihak katanya kan pelaksanaan acara lamaran dan tunangan itu di daerah Tatar Parahyangan di Sunda ya. Jadi pengen ada penari dan musik tradisional kata Pisuri gitu ya tadinya ya. Sementara kan boleh nggak di lamaran ada tarian? Boleh, karena tarian kan bukan hanya untuk menjemput mapat pengantin saja, tapi untuk menjemput tamu kehormatan, tamu-tamu yang hadir. Biasanya kalau di Sunda suka ada tarian Tangbage ya, tarian panjang ya. Jadi untuk tamu kehormatan atau tamu siapa
yang datang pasti ada disuguhin musik tradisional sama tarian penari menjemput, tapi disaksikan sama yang hadir di tempat itu dan tamu yang akan datang. Rangkaiannya kan kalau setelah prosesi penjemputan nanti kan ada serah terima biasa ya, ada sambutan segala macam. Dan di sana itu ada sudahnya, itu kan dulu itu tidak ada penukaran cincin ya. Ada, kalau zaman sekarang kan ada cincin. Kalau zaman dulu kalau di tunangan atau lamaran itu adanya patuker bertamu, biron bertamu, yaitu ikat pinggang yang dipijitkan ke stagen lilit itu. Jadi bahwa itu simbol itu sudah ada pengikat kalau perempuan zaman gitu ya. Makanya kita bikin tarian dengan selendang sama ada simbolnya itu bertamu, yaitu kayak ikat pinggang yang dililit. Itu tidak ada cincin, itu kan gaya barat ya, namanya bertamu. Nanti dilihatkan kalau perempuan zaman dulu udah tunangan itu sudah ada pengikat. Ya, pengikatnya itu adalah stagen lilit. Makanya kita simbolkan dengan tarian selendang yang panjang ditarikan sama 4 tari dari 4 penjuru. Ikat muter, akhirnya kita bikin prosesi itu. Baru setelah bertamu ada piron karembong, itu selendang. Jadi kalau ibu calon mempelai laki-laki juga ngasih kayak simbolis lah gitu, kalau bukan mengikat budaya juga. Ini selendangnya kalau dari Batak apa tos gitu, kalau Sunda selendang ya, kalau dari Bilar itu kebetulan dari Padang ya, ada paket ya. Maka kita ungkapkan dengan selendang itu tarian begitu Kang. Namanya tarian Simpai Katresna. Itu apa Pak? Simpai Katresna. Simpai itu kan kalau selendang itu disimpai itu disang-sangkeun. Simpai Katresna itu adalah cinta kasih gitu ya. Selendang yang disempangkan mudah-mudahan nilai cinta gitu ya, lewat cinta, lewat segala macam. Mudah-mudahan kan perempuan nanti selendang untuk ngais anak kesananya ya. Selendang itu yang dituliskan di sini untuk pesta undangan juga pakai selendang kalau perempuan gitu. Itu intinya. Jadi tarian Simpai Katresna. Kecapi suling di situ ada terus untuk mengiringi sampai dihadirkannya Lesti, dihadirkannya calon pengantin, itu kecapi suling masih jalan. Kalau tarian hanya sampai di situ. Karena tarian itu kita itu ditugaskan hanya untuk di awal, untuk menjemput kedatangan calon yang akan lamaran laki-laki, sama untuk bercincin. Sangat mencintai adat dan kebudayaan Sunda, Iwa Permana tentu senang dapat menampilkan kesenian dari Sunda di hadapan banyak orang, bahkan ditonton oleh ratusan juta pasang mata di seluruh Indonesia. Tampil di acara lamaran Lesti dan Bilar, bagaimana tanggapan Iwa Permana melihat sosok muda seperti Lesti dan Bilar yang masih mencintai kebudayaannya sendiri? Benarkah ada rasa bangga yang dirasakan Iwa karena bisa terlihat dalam prosesi lamaran Lesti dan Bilar? Jadi itu orang Sunda pengen memperlihatkan budaya Sunda, terlibat dalam tarian, karena itu kejutan juga kan. Lestinya juga tidak tahu ada tarian gitu ya, Bilarnya juga tidak tahu ya, mungkin kagum-kagum saja gitu ya. Soalnya dengan dikemas dengan sedemikian rupa, tidak panjang, karena kita juga harus memperlihatkan tamu kalau bikin tarian, jangan sampai orang itu yang begini lama, jadi kemasnya sebentar tapi ada arti ya. Jadi gimana ya, saya juga yang menyaksikan anak-anak tarian bangga juga, terus yang hadir juga merasa ada tarian. Jadi ini mah merupakan ya jembatan orang Sunda. Jadi pengen Sunda gitu aja ya. Pengen Sunda caranya, jadi tidak dicampur-campur sama modern. Kita bajunya pun Sunda, kayak kebaya,
lagunya Sampul Sunda yang tidak patok-patok kayak zaman sekarang. Tanggapannya saya merasa senang juga, seorang Lesti yang mencintai budaya. Kebetulan kita kan orang Sunda asli dan apa ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ternyata kesenian tradisional itu masih ada yang menarik dan masih ada yang meminta apalagi tentang Lesti dan seorang Bilar gitu ya, istilahnya sangat lagi dikenal sekarang. Kebetulan minta sama kita, ya bersyukur juga sama Allah bahwa kita diberi amanat dan kepercayaan. Itu berarti kita jangan sampai daya juga gitu ya. Sebelas bulan masa perkenalan Lesti dan Bilar. Selama 11 bulan juga Leslar Lovers Indonesia berdiri. Merayakan hari jadinya yang ke-11 bulan, seperti apa perayaan yang dilakukan Leslar Lovers Indonesia? Seperti apa tanggapan Lesti dan Bilar melihat fans mereka yang selalu membawa kebahagiaan tidak hanya kepada mereka, tapi juga pada orang di sekitar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tanpa terasa selangkah lagi, hubungan Lesti dan Bilar akan menuju jenjang pernikahan. Mengenal selama 11 bulan, perkenalan itu tidak hanya menyatukan Lesti dan Bilar secara personal, namun juga menyatukan fans mereka yang disebut Leslar Lovers. Merayakan hari jadi mereka yang ke-11 bulan, Leslar Lovers Indonesia merayakannya dengan melakukan aksi sosial dengan membagi-bagikan nasi box dan juga masker kepada orang-orang. Ada pula Leslar Lovers yang menjual dagangannya secara gratis di hari jadi Leslar Lovers Indonesia yang ke-11 bulan. Selain kegiatan amal, syukuran serta doa untuk Leslar juga dilakukan untuk menyambut hari bahagia Lesti dan Bilar. Lantas, seperti apakah keseruan Leslar Lovers Indonesia di perayaan hari jadi mereka yang ke-11 bulan? Foto nggak satu lagi? Foto nggak? Foto. Dan Lestiani mengucapkan selamat atas lamarannya. Semoga kalian menjadi jodoh dunia akhirat. Amin. Dengan rasa syukur kepada kalian atasnya, ikhlaskan jualan digratisin. Jangan mampu minta di sana dulu. Euforia kita itu sudah dari tanggal 22, Mas. Kita itu kalau di grup untuk menyambut 11 bulan tuh kita ada kayak bingkai foto gitu, ada tulisan Monsteri, terus para anggota tuh pada ngasih-ngasih fotonya di dalam situ. Nah, nanti kita edit, dibikin video gitu. Nah, terus 23 malamnya itu di grup-grup WhatsApp dan tele kita tuh udah banyak ucapan-ucapan gitu, bikin ucapan 11 bulannya gitu. Nah, pas hari
H-nya itu tanggal 24. Ya kalau kita sekarang karena pandemi lagi naik ya Mas, kita cukup kemarin kirim karangan bunga. Kirim karangan bunga langsung ke rumahnya Bilar. Kita Lestar Lover tuh selalu makanya kita selalu ada santunan di tiap bulannya. Pokoknya kalau ada yang kesusahan tuh di LLI selalu langsung buka saluran dana sama ayo kita bisa gitu kan tuh bareng itu. Ya itulah kenapa kita tuh makin cinta karena hal-hal yang terduganya itu loh, yang mereka dihujat sana sini gitu loh, tapi mereka diem, keep, nggak peduli gitu, dan mereka tunjukkan dengan prestasi. Kebahagiaan perayaan 11 bulan Leslar Lovers Indonesia tidak hanya dirasakan oleh para anggotanya, namun juga bagi banyak orang di sekitarnya. Perayaan dengan aksi sosial membuat banyak orang merasakan kebaikan dari Leslar Lovers Indonesia. Bahkan sempat viral seorang ibu penjual makanan yang viral di sosial media karena menggratiskan makanannya sebagai bentuk syukurnya telah bersatunya Lesti dan Bilar. Lantas, seperti apa rasa syukur Lesti dan Bilar atas loyalitas para penggemarnya yang berbagi kebahagiaan tidak hanya pada mereka, tetapi juga pada sesama. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan berkah. Kan maksudnya nilai positifnya mereka menjadi keluarga besar Leslar, ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk fanbase-fanbase yang lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.